Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semuanya semangat, semuanya sehat. Semoga nanti sampai akhir pelajaran tetap lancar dan disehatkan semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita lebih barokah, kita berdoa dulu. Untuk berdoanya nanti dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepada ketua kelasnya, ayo, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Jadi berdoa ini adalah sebagai doa supaya segala sesuatunya beri kesehatan dari kita menjadi barokah. Oke, terima kasih. Kemudian setelah berdoa, Ibu Guru akan mengecek kehadirannya. Jadi di sini masuk semua kelas 10A? Masuk semua. Alhamdulillah semuanya masuk, luar biasa semangatnya. Nah, karena semuanya masuk, Ibu Guru anggap sudah selesai absensinya. Sekarang coba diperiksa di bangkunya masing-masing, di mejanya ada sampah apa tidak, dibersihkan. Kemudian yang perlu diingat adalah bahwa nanti pada saat proses pembelajaran kalian harus fokus, kemudian harus konsentrasi. Kenapa? Supaya apa yang kita pelajari kita bisa memahaminya, ya. Jadi silakan fokus diskusi, kemudian konsentrasi terhadap materi yang akan didiskusikan. Nanti kemudian kita materi kita untuk kali ini adalah apa? Ancaman kepunahan. Nah, ini adalah materi kita. Kemudian yang harus kita lakukan adalah yang pertama. Nah, ini adalah kompetensi awalnya. Kompetensi awal adalah peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan keanekaragaman makhluk. Nah, ini kompetensi awalnya. Kemudian, nah ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang ada di layar kalian lihat ini adalah item-itemnya yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Yang selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Apa tujuannya kita belajar? Yang ini, coba lihat tujuannya. Melalui hasil membaca materi, menonton video dan diskusi. Terus dari tadi dapat menganalisis penyebab-penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. Jadi nanti kalian akan mampu menganalisis apa sih penyebab-penyebab dari menghilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia, ya, ataupun nanti di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Nah, ini tujuannya. Kalian perhatikan, ini adalah infografis namanya. Jadi ini memberitahu kita bahwa ada beberapa spesies yang terdapat di Indonesia. Yang pelajaran yang kemarin masih ingat yang sebelumnya? Ada apa? Keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, ini menjelaskan bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia dan kita menduduki berbagai macam peringkat terhadap spesiesnya. Nah, ada mamalia, ada burung, kemudian ada reptil, ikan, amfibi. Nah, ada tumbuhan vaskular. Nah, dilihat di infografisnya, ini adalah jumlah dari spesies yang ada di Indonesia menurut penelitian, dan Indonesia menduduki macam-macam peringkatnya. Nah, sekarang yang jadi masalahnya adalah apakah jumlah dari spesies ini masih ada atau masih tetap atau tidak, atau terjadi
menentukan ya dari spesies yang ada di Indonesia. Ini yang akan kita bahas nanti. Kemudian, nah ini ada video yang kalian tonton dulu, perhatikan dulu dari awal sampai akhir ya. Oke, siap. Itu tadi adalah video dari apa yang berhubungan dengan materi kita kali ini. Yang kalian lihat apa? Semuanya hilang, yang dulu hijau jadi hitam, jadi kuning. Nah, sekarang coba dilihat di layarnya. Coba buat satu pertanyaan dengan kata tanya mengapa atau bagaimana yang berhubungan dengan video di atas. Ayo silahkan, coba aja. Buat satu pertanyaan mengapa atau bagaimana dengan video yang kalian tonton tadi. Oke, sudah ada yang bisa? Oke, coba. Jelas. Oke, bagaimana dampak dari pembukaan lahan besaran terhadap keanekaragaman hayati? Karena tadi buat dengan lahan kelapa sawit. Nah, itu adalah pertanyaan yang muncul di benak kalian ketika kalian menonton video tersebut. Oke, coba ada lagi nggak yang memiliki pertanyaan? Oke, coba. Suci, bagus. Mengapa keanekaragaman hayati bisa terancam punah? Katanya. Nah, berarti kalian bisa membuat satu masalah atau satu pertanyaan dari video yang sudah kalian tonton. Nah, jawabannya nanti kita sama-sama lihat dari materi yang akan kita diskusikan. Oke, bagus. Lanjut. Nah, sekarang karena kita ingin mendiskusikan apa masalahnya, Ibu Guru sudah bagi kelompoknya menjadi 6 kelompok. Silahkan kalian duduk buat kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu Guru lihat dan kalian bisa lihat di layar ya. Oke, silahkan mulai. Kelompok 1. Kelompok 1 ada Anissa Sakina, ada Dini Haryati juga seperti itu. Lihat di layar nama kelompoknya. Oke. Kelompok 1 sudah? Oke, bagus. Kelompok 2 sudah terbentuk. Kelompok 3 sudah aman. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 aman. Kelompok 5 aman. Kelompok 6 ini, kelompok 6. Ayo, silakan. Oke, sudah selesai kelompok 6? Jadi nanti Ibu Guru akan memberikan LKPD-nya. Nah, silahkan LKPD-nya kalian lihat. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebelum kalian lihat LKPD-nya, ini kelompoknya Ibu Guru bentuk berdasarkan dari hasil evaluasi kalian yang kemarin. Nah, jadi ada yang nilainya tertinggi, ada yang LKPD-nya. Silahkan lihat semua LKPD-nya. Lihat LKPD-nya semuanya. Oke, sudah? Oke, sudah semuanya membagikan LKPD-nya? Nah, oke. Sekarang lihat di LKPD-nya ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan apa saja faktor penyebab dari hilangnya keanekaragaman. Nah, Ibu Guru kasih waktu 20 menit. Kalian punya waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ya. Nanti setelah 20 menit silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan perhatikan. Ibu Guru akan nilai diskusi kalian berdasarkan bagaimana sikap per kelompok, setiap kelompoknya, kemudian bagaimana keterampilan kerjasamanya antar setiap kelompok,
dan bagaimana keaktifannya di masing-masing kelompok. Nah, itu adalah sebagai penilaian, nanti Ibu Guru menilai kelompoknya. Oke, jadi Ibu Guru kasih waktu 20 menit, silahkan diskusikan dengan kelompoknya, kemudian jawab LKPD-nya, ya. Nanti baru kita presentasi. Oke, silahkan mulai. Jadi tulis ini nanti pakai laptop. Bisa. Sekarang di oke, silahkan. Ini pakai kertas. Nah, ini nanti ada materi, bisa dibagi, ada yang menonton sambil jalan, ada yang bagian mencari jawaban LKPD, ada yang bagian nonton sebagai referensinya. Jangan keanekaragaman hayati. Nah, ini silakan sambil ditonton video pembelajarannya sebagai referensi untuk mengerjakan diskusi. Ini dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat akan memberikan dampak negatif terhadap keberadaan keanekaragaman hayati ini. Ancaman kepunaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah perubahan habitat. Perubahan habitat dalam suatu ekosistem dapat disebabkan karena faktor alam atau juga faktor manusia. Untuk faktor alamnya sendiri, misalnya seperti gunung berapi. Gunung berapi terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, letusan terdahsyat di Indonesia tercatat adalah letusan Gunung Tambora, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat di Indonesia pada tahun 1815. Yang letusannya itu terdengar hingga 1900 km jauhnya, dan korban yang meninggal adalah 71.000 orang. Sambil nih. Selanjutnya adalah badai. Badai terjadi karena tinggi suatu permukaan bumi. Yang paling berbahaya dari badai adalah sembaran petir, banjir bandang, dan juga angin kencangnya. Seperti itulah ancaman keanekaragaman hayati. Dan dari beberapa faktor ini nantinya akan mengakibatkan kepunahan flora dan fauna baik itu di dunia atau di Indonesia itu sendiri. Nah, oke. Sambil berjalan, sambil menjawab LKPD, tadi sudah ditayangkan video referensi yang membantu kalian untuk, oh ada gambaran, oh ternyata ancaman itu seperti ini. Nanti untuk menjawab LKPD-nya ada gambaran. Atau kalau mau silahkan di scan barcode-nya. Nah, ada barcode dan di sana Ibu Guru taruh linknya, silahkan di scan atau pakai link materinya. Jadi di sini ada materi, jadi membantu kalian untuk menjawab LKPD-nya dan nanti ada gambaran pada diskusinya. Ya, boleh maju, Papa. Kalau kamu scan boleh di linknya, boleh dibuka, terserah maunya gimana. Oke, sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Alhamdulillah. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 6 sudah selesai? Ya, sudah. Alhamdulillah, sudah selesai semua. Sekarang silahkan Ibu kalian presentasikan apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil diskusi dengan bantuan LKPD tadi yang sudah dibagikan. Oke, kita mulai ya. Oke, bisa? Oke, sekarang kita mulai kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan.
Oke, kelompok 1. Oke, perhatikan. Kita mulai presentasinya. Jadi kelompok 1 akan mulai presentasi, kelompok yang lain silahkan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penurunan materinya harus disampaikan oleh bagaimana dan mengapa dari keragaman hayati serta apa dampak. Kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, apakah ada yang ingin bertanya tentang presentasi temannya yang tadi? Ayo silakan. Kelompok 4. Oke. Apa pengaruh spesies hutan dalam keseimbangan ekosistem? Apa pengaruhnya terhadap keseimbangan ekosistem? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sheila Anissa, yaitu apa pengaruh spesies hutan dalam keseimbangan ekosistem? Menurut kelompok kami, spesies hutan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Nah, berarti berhubungan dengan keseimbangan ekosistem. Berarti keseimbangan ekosistem ini penting dengan adanya masalah-masalah yang dihadapi di dalam keanekaragaman hayati. Gimana kelompok 4? Oke, diterima. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai EKMD yang sudah diberikan tadi. Di sini faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan keanekaragaman hayati. Rumusan masalahnya, yaitu hasil rumusan masalah yang kami dapatkan dari diskusi bersama adalah bagaimana dan mengapa terjadi penurunan keanekaragaman hayati serta apa dampaknya terhadap ekosistem ekonomi dan masyarakat. Dari materi yang sudah kami jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok masing-masing? Perkenalkan, nama saya Saskia Aulia Tristu Umami dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya, apa dampak perubahan iklim terhadap spesies dalam ekosistem? Pertanyaan dari kelompok 5 akan dijawab oleh Erin Arita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saskia, yaitu pertanyaannya, apa dampak perubahan iklim terhadap spesies dalam ekosistem? Jawabannya, perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap spesies dalam ekosistem. Dampak ini meliputi berbagai aspek ekosistem dan seringkali Gimana kelompok 5? Ya, jadi perubahan iklim juga berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Karena kalau misalnya terlalu panas, jadi penguapan itu akan berlangsung dengan cepat. Ya, jadi otomatis ketika dia penguapannya dengan cepat, maka air di sungai misalnya akan cepat kering. Jadi otomatis mengganggu spesies yang hidup di habitat tersebut. Oke, gimana? Kelompok 5? Oke, sip berarti. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 2. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami dapat dari hasil diskusi yaitu bagaimana penurunan tingkat keanekaragaman hayati di berbagai wilayah berdampak pada ekosistem dan manusia. Dan mengapa isu ini memerlukan perhatian serius. Hipotesisnya yaitu penurunan tingkat keanekaragaman hayati di berbagai wilayah mengganggu ekosistem dengan
dengan mengakibatkan ketidakseimbangan dan risiko krisis ekologi. Selain itu, hal ini berdampak negatif pada manusia, terutama dalam hal ketahanan pangan, kesehatan, dan sumber daya alam. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan memberi pertanyaan, yaitu apakah pengaruh keanekaragaman hayati terhadap kesehatan manusia? Oke, Sarah, pertanyaannya tadi, apa pengaruh keanekaragaman hayati terhadap kesehatan manusia? Keanekaragaman hayati mempengaruhi kesehatan manusia melalui beberapa cara penting. Salah satunya melalui penyediaan obat-obatan, yang dimana berbagai spesies seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan ekosistem menyediakan layanan ekosistem yang mendukung kesehatan manusia dalam berbagai cara seperti obat-obatan. Jadi banyak obat-obatan itu berasal dari sumber daya hayati kayak tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme. Dari materi yang sudah kami paparkan dapat kami simpulkan, yaitu kita dapat mengetahui bahwa penurunan tingkat keanekaragaman hayati dapat mengganggu ekosistem dan berdampak negatif pada keberlangsungan hidup manusia. Adapun faktor penyebab turunnya tingkat keanekaragaman hayati seperti kerusakan habitat, perubahan iklim, populasi lingkungan, dan lain-lain. Dari materi tersebut, kita dapat lebih memahami tentang dampak penurunan keanekaragaman hayati. Kita dapat mengambil langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kesejahteraan manusia, dan menjalankan praktik pelestarian yang berkelanjutan. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil presentasinya, Ibu Guru bisa mengambil kesimpulan bahwa semuanya paham apa maksud dari masalah yang kalian tadi diskusikan. Bahwa masalahnya adalah punahnya spesies, itu kata kuncinya, bahwa punahnya spesies. Nah, Ibu Guru sedikit tambahkan materinya, bahwa sebenarnya kata kuncinya adalah punahnya spesies. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya kepunahan pada spesies itu tadi disebut. Yang pertama, ada perubahan yang terjadi pada habitat. Ya, perubahan daripada habitat atau rusaknya habitat. Nah, ini terjadi karena dua faktor. Ada faktor dari alam itu sendiri dan faktor dari manusia. Oke, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hilangnya spesies. Sekarang kita simpulkan bersama-sama. Dari hasil diskusi kalian. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama adalah dampaknya. Faktornya dulu. Ya, faktornya tadi sudah Ibu Guru jelaskan bahwa hilangnya atau rusaknya habitat. Kemudian terus ada pencemaran. Kemudian ada eksploitasi yang terlalu berlebihan. Kemudian penangkapan dari hewan-hewan yang dilindungi. Ya, sama manusia ini adalah penyumbang, salah satu penyumbang terbesar dari kerusakan. Itu kesimpulannya. Oke, bagus. Sekarang kita refleksi. Bu Guru akan bertanya kepada kalian. Kalian senang nggak materi ini? Senang apa tidak? Coba Chelsea, apa yang buat Chelsea menyenangi materi yang tadi kita sudah bahas? Oke, bagus. Kemudian kalian paham tidak terhadap materi tersebut? Coba tell me apa pemahamannya? Kenapa paham terhadap materi yang tadi kita diskusikan bersama-sama? Nah, jadi dari materi tersebut kita tahu bagaimana cara kita untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan apa sih masalah-masalah yang menyebabkan spesies tersebut menjadi atau menjadi kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, contohnya kan tadi, kenapa Ibu Guru suruh pada awal untuk lihat sampahnya ada nggak di meja-mejanya? Karena ini berhubungan dengan materi kita. Hal kecil yaitu membuang sampah sembarangan, lama-lama menjadi besar dan bisa merusak kestabilan dari keanekaragaman. Oke, paham berarti ya? Oke.
sekarang kita melakukan evaluasi. Kalian ada nanti Ibu Guru tunjukkan tayang evaluasinya. Barcode-nya kalian bisa barcode-nya bisa di-scan di HP-nya masing-masing untuk mengerjakan soal pada evaluasinya ya. Oke, silahkan di-scan atau pakai link. Ini ada pakai link. Tes formatifnya. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, kemudian untuk Ibu Guru akan apresiasi nih dari hasil tadi kelompok yang wajib presentasi. Ibu Guru akan ambil 3 terbaik dari yang wajib presentasi. Kalian sudah melakukan semua langkah-langkah yang ada di dalam pembelajaran, mulai kita mengamati suatu permasalahan, kemudian melalui proses diskusi, kemudian kalian mencari apa jawaban dari permasalahan itu berupa solusi, kemudian kalian melakukan evaluasi, kemudian kalian tahu sekarang kelompok kalian menjadi kelompok terbaik pada presentasi. Nanti jadi motivasi buat kalian lebih bagus lagi nanti presentasi berikutnya ya. Kemudian nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar pertemuan nanti kita akan belajar tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, bagaimana cara pengelompokan pada makhluk hidup? Mulai dari kingdom sampai tingkat yang paling rendah yaitu spesies. Ya, oke. Alhamdulillah semuanya semangat dari awal sampai akhir. Ibu Guru berterima kasih sekali kalian dengan semangat mengikuti pembelajaran. Oke, sampai sekarang masih semangat? Karena selesai sudah waktunya, kita waktunya 3 kali 45 menit, sekitar 2 jaman, kita mulai dari setengah 10. Nah, sekarang sudah selesai, kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa penutup, supaya apa yang kita lakukan tadi barokah dan kita dapat mengambil pelajaran dari materi tersebut. Oke, silakan ketua kelas kembali, kita menutup dengan doa. Oke, Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.